Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer, dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan honorer, atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer di berbagai bidang di seluruh wilayah Republik Indonesia yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah untuk melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Saya yakin Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu hal penting yang perlu diketahui oleh seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan peraturan pemerintah mengenai reformulasi pengangkatan honorer masa pengabdian 1 sampai 5 tahun. Ini kabar terbaru Bapak Ibu ya. Ini satu hal yang didengung-dengungkan oleh para honorer yang berusia masa kerja muda, mengharapkan bahwa mereka juga akan terakomodir menjadi ASN. Nah, tentunya ini adalah satu informasi yang perlu diketahui oleh seluruh Bapak Ibu honorer. Berita sukacita, ini adalah bagian daripada seluruh Bapak Ibu honorer setanah air. Bapak Ibu simak informasinya, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Unius ID memuat satu informasi yang merupakan kabar gembira untuk seluruh Bapak Ibu honorer. Kabar mengenai pemanggilan honorer menjadi ASN selalu menjadi topik yang paling ditunggu oleh seluruh para honorer di seluruh wilayah Republik Indonesia. Terlebih bagi para pegawai honorer yang sudah bertahun-tahun mengabdi di instansi pemerintah, namun tak kunjung diangkat menjadi aparatur sipil negara. Betapa lamanya para honorer mengabdi, ada yang sampai puluhan tahun, itu terutama para honorer kategori 2, yang sudah terdata di tahun 2013-2014, dan sampai sekarang tetap menunggu keputusan pemerintah untuk mengangkat mereka menjadi aparatur sipil negara. Diangkat menjadi ASN adalah impian besar sebagian para honorer, bahkan seluruh honorer, setelah bertahun-tahun mengabdi di instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Beberapa honorer mungkin berpikir diangkat menjadi aparatur sipil negara adalah tujuan akhir mereka setelah bekerja bertahun-tahun di sebuah instansi. Pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara atau honorer yang akan menjadi ASN juga menjadi misi pemerintah dalam rangka penuntasan nasib tenaga honorer. Puji syukur dengan hal ini karena memang itu salah satu prioritas pemerintah, yaitu untuk menuntaskan ketidakpastian nasib honorer ke depan menjadi pasti dengan statusnya, pekerjaannya, gajinya, kesejahteraannya, dan hal lain yang menjadi hak daripada ASN, baik P3K maupun PNS. Hal ini karena melihat dari peran dan dedikasi mereka untuk masyarakat yang tidak bisa diremehkan begitu saja. Betapa besarnya pengabdian dan pengorbanan para honorer. Kelancaran administrasi dan pelayanan publik salah satu kunci utamanya adalah karena peranan para pegawai honorer yang memberikan pelayanan terbaik mereka. Sehingga sudah sepantasnya hal yang wajar kalau honorer mendapatkan apresiasi dan pengakuan atas kerja keras mereka selama ini. Kabar gembira bagi tenaga honorer yang sudah lama mengabdi tapi belum juga diangkat menjadi ASN. Pemerintah memberikan reformulasi sebagai alternatif bagi mereka. Jadi dengan reformulasi ini Bapak Ibu, ini adalah satu harapan yang benar-benar sangat ditunggu keputusannya oleh honorer, karena memang melalui reformulasi ini, para honorer akan terakomodir menjadi ASN. Tentunya dengan syarat usia masa kerja. Menteri Pendagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB Abdullah Azwar Anas, mengatakan karena banyaknya honorer yang sudah mengabdi lama dan telah memberikan waktu terbaik untuk memberikan pelayanan, maka reformulasi diberikan kepada mereka untuk mengisi seleksi P3K tenaga teknis. Diketahui juga pemerintah telah membuka seleksi calon aparatur sipil negara atau CSN P3K untuk tahun anggaran 2023. Jadwal pelaksanaan CSN 2023
telah diumumkan dalam surat Menteri Pan-RB nomor B/M.SM.01.00/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang lalu. Itulah yang masih berlaku sampai sekarang. Melansir dari laman bkn.go.id, pengadaan seleksi CSN 2023, alokasi kebutuhan aparatur sipil negara didominasi oleh jalur P3K dengan alokasi sebesar 543.593 orang dari total formasi 572.496. Sedangkan sisanya adalah untuk seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS dengan jumlah 28.903 orang dari total formasi seluruh Indonesia. P3K pada seleksi CSN 2023 itu sebagian besar dialokasikan bagi honorar, tenaga pendidikan, dan tenaga kesehatan. Kenapa kedua ini? Karena memang pendidikan dan tenaga kesehatan adalah garda terdepan yang benar-benar berjuang demi bangsa ini. Para honorer guru bekerja untuk mencerdaskan anak bangsa, dan para honorer tenaga kesehatan bekerja untuk menjaga kesehatan masyarakat. Bukan berarti meniadakan honorer yang lain, seperti tenaga teknis, mereka juga sangat penting dalam hal mengelola administrasi di dunia pemerintahan. Hal ini sesuai dengan arah kebijakan seleksi CSN yang ditetapkan pemerintah. Pemerintah telah menyediakan ribuan formasi ASN bagi para honorer untuk penempatan di sejumlah instansi pemerintah. Sementara kebijakan reformulasi dibuat untuk tenaga honorer yang mengabdi dalam jangka waktu yang lama. Nah, di sini disampaikan bahwa mengakomodir tenaga honorer yang sudah lama mengabdi dengan kebijakan reformulasi atas keputusan dari Presiden. Hal tersebut tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 yang menjelaskan rentang usia dan masa kerja yang menjadi pedoman honorer diangkat menjadi aparatur sipil negara. Adapun masa kerja sebagaimana yang sudah pernah diinformasikan sebelumnya, yaitu rentang usia 40 tahun dengan masa kerja 5-10 tahun berturut-turut di instansi pemerintah. Yang kedua, usia maksimal 46 tahun dengan masa kerja 10-20 tahun berturut-turut di instansi pemerintah. Kemudian, tenaga honorer yang usia masa kerjanya usia maksimal 35 tahun dan masa kerja 1-5 tahun juga secara terus-menerus di instansi pemerintah. Yang terakhir tentang faktor usia, tenaga honorer yang berada di usia 46 tahun dan harus memiliki catatan masa kerja minimal 20 tahun berturut-turut di instansi pemerintah. Itulah ketentuan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara berdasarkan pertimbangan usia dan masa pengabdian. Demikian informasi mengenai reformasi pengangkatan honorer masa kerja yang lama menjadi aparatur sipil negara. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.